Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat semuanya? Ya, semoga selalu sehat, selalu dipenuhi dengan berkat-berkat rezekinya. Amin. Puji Tuhan kalau amin ya, saudaraku yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih ada yang lupa 2 minggu yang lalu Injilnya tentang apa? Ada yang lupa? Pertanyaannya bukan ada yang lupa. Ada yang masih ingat Injil 2 minggu yang lalu? Itu 3 minggu yang lalu, Mbak Ika. Minggu lalu. 2 minggu yang lalu ada yang lupa? Nah, seorang ayah yang menyuruh anaknya pergi ke kebun anggur. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau yang minggu yang lalu, seorang pemilik kebun anggur meminta pertanggungjawaban kepada penggarap-penggarap kebun anggurnya. Tapi menolak, bahkan membunuh hamba-hamba yang diutus, bahkan anaknya sendiri. Tetapi sungguh berbeda Injil hari ini. Seorang raja yang mengundang tamu-tamunya ke perjamuan kawin anaknya. Mengundang, bukan memerintah, bukan memaksa. Namun apa yang terjadi sama 2 Injil 2 minggu berturut-turut? Penolakan terjadi. Mereka tidak mau datang karena mau mau menilik ladangnya, mau melihat usahanya. Tapi yang paling keji adalah menangkap utusan-utusan itu, menyiksa dan membunuhnya. Ya, kalau pesta perjamuan perkawinan sudah ada, apakah tamunya yang tidak datang akan dibiarkan saja? Tentu perjamuan harus tetap jalan, undangan harus tetap diundang. Sehingga raja tadi mengutus kembali hamba-hambanya ke semua. Pokoknya semua harus masuk ke ruangan perjamuan dan penuh. Karena semuanya telah tersedia. Namun di dalam menyambut tamunya tadi, raja melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Hei saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih yang sebenarnya maksud dengan pakaian pesta yang layak dalam perumpamaan ini? Apakah harus pakaian kopelan sarimbitan antara suami dan istri, bajunya kembar, nek perlu sebelah tengah, I love you, separuh sini separuh sana? Atau pakai jas-jasan, gaun yang mewah, yang kadangkala buntutnya 5 meter? Apakah harus pakai beskapan yang harus pakai keris, lalu pakai belangkon yang mondolnya gede itu? Apakah demikian? Apa yang dimaksud dengan berpakaian pesta yang pantas? Apa kudu mandi sing resik, pakai minyak itu? Santo Irenaeus memberikan penafsiran bahwa pakaian pesta yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah perbuatan kehidupan yang benar, layak dan pantas di hadapan Allah. Artinya adalah orang mengalami pertobatan, pergantian mental hati pikiran yang seturut kehendak Allah. Jadi pakaian pesta yang digambarkan, dikaitkan dengan perumpamaan ini adalah syarat-syarat yang pantas untuk masuk dalam kerajaan perjamuan Tuhan.
Dan pesta gambaran kerajaan Allah, dan orang yang masukinya siapa saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat. Ya, mengalami pertobatan, hidupnya semakin baik, perubahan mental yang dikehendaki dengan Tuhan. Tetapi Santo Agustinus memberikan keterangan pula bagaimana berpakaian pesta yang pantas, yang sejati itu. Menurutnya, pakaian pesta adalah pakaian yang hanya dimiliki orang-orang yang baik, hanya orang yang pantas ikut hadir dalam pesta nikah. Kalau demikian, pakaian pesta itu apakah sakramen? Sakramen yang kita terima? Sakramen baptis? Ya, dengan menerima sakramen baptis, setiap orang bisa berjumpa dengan Tuhan dan bisa menerima rahmat-rahmat sakramen yang lain. Tetapi tidak semua orang yang dibaptis setia kepada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau demikian, apakah pakaian pesta adalah altar atau apa yang kita terima dalam meja altar itu? Tetapi Santo Paulus mengingatkan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya. Lalu, kalau demikian apakah pakaian pesta harus berpuasa supaya layak? Ya, semua orang bisa berpuasa Senin, Kamis, Rabu, Jumat, mutih. Tapi semua dilakukan bukan hanya sekedar orang-orang baik, semua orang melakukan, baik yang baik, baik yang jahat, baik yang curang dan sebagainya. Lalu, apakah orang-orang yang pantas itu adalah orang-orang yang sering rajin berdoa dan datang ke gereja? Ternyata tidak. Karena semua orang bisa datang ke gereja, bisa berdoa dengan pikiran hati yang baik atau tidak, Tuhan tetap menerimanya. Lalu bagaimana pakaian pesta yang layak itu menurut Santo Agustinus apa? Ia mengutip Santo Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Santo Agustinus mengingatkan kita semua, tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan pantas. Dan tentu kasih itu sudah menjadi pakaian kita semua. Betul atau betul? Lah kok rawanin jawab iki? Betul atau betul? Apa Pak Kris? Iya, mestinya iya. Jawabannya betul atau betul kok mestinya? Jawabnya betul. Coba bisa dibayangkan dengan jenengan sendiri. Datang ke gereja, kan dengan niat. Ada yang niatnya melayani jadi kur, ngiringi, jadi lektor, pemasmur, asisten imam. Ada yang datang karena, ya betul aku ingin menerima Tuhan Yesus. Selain itu juga di dalam pagi-pagi tadi, ya rada karo nyenggol anake, "Nduk, ayo tangi nang gereja." Dengan kasih datang ke gereja untuk merasakan Tuhan, perjamuannya, supaya layak bersamanya. Saudaraku yang terkasih, Santo Agustinus pun selain menambahkan kasih, juga periksalah dirimu. Dan apabila kamu memilikinya kasih, artinya memiliki kasih, datanglah ke pesta nikah dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, karena Allah memberikan pesta perjamuan yang melimpah-limpah tanpa kita harus khawatir apa yang harus kita lakukan, karena semuanya telah tersedia. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah
kita berusaha memakai pakaian pesta yang layak, hidup kita penuh kasih, hidup kita dekat dengan Tuhan, dan di saat semuanya itu lakukan, kita akan selalu nyaman di dalam pesta perjamuan nikah Tuhan, tanpa harus takut nanti dielek nih, mengapa kamu tidak berpakaian pesta? Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.